Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putuidia Pratnyaswari, absen 27 dari kelas 10 MIPA 5. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan 10 soal yang telah diberikan kepada Ibu pada saat PTM yang lalu. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian integrasi nasional secara jelas dan lengkap. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Yang pertama, secara politis, yaitu penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Soal yang kedua yaitu jelaskan pendapat para ahli tentang integrasi. Menurut pendapat beberapa ahli, yaitu yang pertama, Howard Rignes, menurut beliau, integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi satu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Yang kedua, menurut Myron Weiner, integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi biasanya mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga, menurut Dr. Nazaruddin Sejamsudin, yaitu integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan juga horizontal. Yang keempat yaitu J. Sujati Jiwandono. Menurut beliau, integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu, bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan. Selanjutnya adalah soal yang ketiga, sebutkan syarat keberhasilan integrasi di suatu negara. Adapun beberapa syarat keberhasilan integrasi di suatu negara. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antar satu dan yang lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Dan yang terakhir adalah norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Pertanyaan yang keempat, sebutkan faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional secara lengkap. Yang pertama yang akan dibahas yaitu faktor pembentuk integrasi nasional, yaitu yang pertama adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Yang keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang kedelapan, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang kesembilan, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Dan yang terakhir, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Adapun faktor penghambat integrasi nasional yaitu yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Soal yang kelima, menurut pendapat kalian, bagaimana saja tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Menurut saya, tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI
Ada dua, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internalnya yaitu keragaman masyarakat Indonesia, kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat, meningkatnya kasus kriminalisme dan narkoba, kurangnya kesadaran masyarakat mencintai budaya sendiri. Sedangkan tantangan eksternal yaitu adanya gangguan keamanan kemaritiman dan dirgantara, masuknya budaya asing, pengaruh globalisasi mempermudah akses perkembangan budaya asing, dan yang terakhir munculnya jaringan narkoba internasional. Soal yang keenam, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran bela negara? Cara menumbuhkan kesadaran bela negara yaitu yang pertama, kita harus mencintai tanah air terlebih dahulu. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Yang keempat, mengenang jasa para pahlawan yang telah memperoleh kemerdekaan. Yang kelima, menumbuhkan jiwa patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang keenam, menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Dan yang terakhir, memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara. Soal yang ketujuh, apa itu bela negara? Bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Soal nomor 8. Apa saja dasar hukum bela negara? Dasar hukum bela negara yaitu yang pertama, TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1988. Yang keempat, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Yang selanjutnya, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Selanjutnya, Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ada pula pada pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang terakhir, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud, ayat 1 diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela ataupun wajib, dan yang terakhir pengabdian sesuai dengan profesi. Soal nomor 9, apa saja yang menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam bela negara? Yang menjadi ancaman itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, aksi teror bersenjata, dan konflik komunal. Sedangkan ancaman non-militer yaitu pengaruh gaya hidup yang kebarat-baratan, tidak mencintai budaya sendiri, dan tidak menggunakan produk dalam negeri. Adapun tantangannya yaitu kurangnya persatuan dan kesatuan bangsa, tidak adanya dorongan masyarakat untuk maju membela negara, berbagai tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang menjadi hambatan, perkembangan teknologi yang masih kurangnya kekuatan bersenjata, dan fasilitas yang kurang mendukung. Yang terakhir yang menjadi gangguan yaitu masuknya kebudayaan asing yang membawa serta ideologi yang berbeda dengan ideologi bangsa.
tingkat pendidikan yang rendah akan mudah untuk dipengaruhi oleh bangsa lain. Soal yang ke-10 atau soal yang terakhir, apa saja yang bisa kamu lakukan untuk bela negara? Yang bisa saya lakukan untuk bela negara, yang pertama belajar dengan giat sehingga mencapai cita-cita yang saya inginkan yang tentunya berguna bagi bangsa dan negara. Mengamalkan ajaran Pancasila dimanapun saya berada dan kapanpun. Menggunakan produk dalam negeri, mencintai budaya sendiri, mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan kita, dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika saya melakukan kesalahan pada video kali ini, saya sangat memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.